hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia sejahtera. Salam sehat, bahagia sejahtera untuk pemirsa The Whole TV yang kami muliakan. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga kesejahteraan. Saya Wulan akan memandu acara ini bersama narasumber utama kita, Ki Abestia Aji. Baik, Ki Abestia Aji, boleh dijelaskan tentang konsep Batara. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Para pemirsa yang budiman, yang berbahagia, Batara singkatannya adalah obat alami Nusantara. Nah, pengertian obat sekali lagi tidak hanya obat untuk sakit gitu ya. Pengertiannya, kalau kita sakit perlu beli obat. Itu betul, tetapi juga kalau orang Jawa, orang Nusantara, kita lapar, obatnya apa? Makan, kita ngantuk, obatnya tidur, dan sebagainya, itu obat. Kita ada masalah apa? Obatnya apa? Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Lalu, alami adalah dengan menggunakan apa yang ada di alam sekitar kita. Dan sesuai konsep Nusantara, maka pengobatan alami ini harus holistik, mencakup keseluruhan diri manusia. Baik. Ki Aji, berarti untuk konsep Batara sendiri adalah obat alami Nusantara ya? Baik fisik maupun non-fisik. Boleh dijelaskan tentang holistik itu apa? Jadi pengertian holistik, manusia ini terdiri dari beberapa unsur. Yang kelihatan ini ya, kalau dicubit sakit, ini unsur fisik. Iya. Lalu ada pikiran ya, pikiran kalau kita stres, segala macam, ini pikiran kita. Lalu emosi, perasaan. Ada marah, ada benci, ini juga bisa membuat penyakit ya. Betul. Kemudian unsur energi, energi itu bisa kelihatan dari raut muka, pasurian ya. Seperti Mbak Wulan, ini kan kelihatan cerah gitu ya, berarti energinya bagus. Tapi kalau kelihatan suram, itu berarti biasanya ada masalah apa di dalam dirinya. Lalu aspek berikutnya adalah aspek kerohanian atau spiritual di dalamnya. Nah, ini unsur-unsur ini tadi harus disentuh, harus dipelihara, supaya kita betul-betul sehat secara menyeluruh atau holistik. Batara ini menggunakan bahan dan juga metode alami ya Ki, berdasarkan warisan pengetahuan luhur. Baik, metode pengobatan alami itu sendiri seperti apa Ki? Ya, Batara, obat alami Nusantara, pertama kita menggunakan metode alami, yaitu menggunakan apa yang ada di alam. Seperti sekarang ini kita di dekat sungai. Baik. Air bisa untuk pengobatan. Batu-batu sungai bisa juga untuk pengobatan. Apakah sekedar nanti orangnya berbaring di atas batu, kungkum di air, dan sebagainya. Udara segar bisa untuk pengobatan. Pohon-pohon bisa untuk pengobatan. Macam-macam itu metodenya. Lalu teknik pernafasan, teknik jalan kaki, dan sebagainya. Itu juga ada tekniknya. Kalau bahan alami apa saja yang bisa dipakai itu, pengobatan itu berarti yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan semuanya. Jadi selain metode atau tekniknya, tentu bahan-bahannya juga alami. Apa yang ada di sekitar kita? Jadi yang paling dekat adalah yang di dapur. Ya, bumbu-bumbu dapur itu ada jahe, kunir, laos, segala macam itu bisa dipakai. Merica itu bisa untuk obat. Bawang merah, bawang putih bisa. Lalu ada di sekitar rumah kita, mungkin di halaman rumah. Bahkan rumput-rumput yang berduri ini bisa untuk obat. Ya. Rumput ini sudah ada penelitian bisa untuk obat. Apalagi yang sudah dikenal sebagai tanaman herbal. Kemudian yang dimaksud obat herbal itu sendiri apa? Nah, kemudian kalau kita sudah mengalami kasus atau masalah, perlu obat herbal ya, supaya cepat sembuh, maka obat itu dari herbal. Herbal itu adalah tanaman-tanaman yang mengandung zat-zat atau mengandung manfaat untuk kesehatan ya. Sebenarnya semua tanaman ini adalah herbal. Kalau kita tahu, tetapi yang umum dikenal itu ya bangsanya pon-pon, jahe, kunir, segala macam. Terus ada daun-daun tertentu, ada meniran, ada daun pepaya, daun alpukat, daun sirsak, dan sebagainya. Lalu juga nanti ada kayu manis, nah itu herbal ya. Baik pemirsa, itu tadi penjelasan dari mengenai konsep Batara atau obat alami Nusantara. Nah, untuk di segmen ini kita akan membahas tentang ginjal ya. Oke, masalah ginjal ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari penanya, yaitu dari Bapak Unggul dari Jogja. Pak Unggul, beliau sering merasa sakit nyeri pinggang sebelah kiri, sering nyeri sebelah kiri dan ya. Air kencingnya berwarna keruh. Air kencingnya keruh ya. Untuk Ibu Widya Stuti itu kulitnya kering. Ibu Widya Stuti kulitnya kering, bekisi orang Jawa bilangnya. Ya. Kalau untuk Mas Angga sendiri itu badannya kurus, tidak nafsu makan dan kencing seperti darah. Kencingnya seperti darah. Masalah seperti itu sebenarnya ada gangguan apa? Ya, ini
memang penanya-penanya tadi sudah kita kelompokkan ya. Iya, betul. Gejala-gejala tadi seperti yang paling mudah dilihat adalah kulitnya kok bekisik, kering. Iya. Kering terus kayak putih-putih gitu ya. Lalu pinggangnya sakit, tapi pinggang sakit belum tentu karena masalah yang di dalam organ. Tetapi karena kencingnya keruh tadi ya bilangnya. Iya, betul. Kencingnya keruh. Terus ada Mbak Widya Suti yang kencingnya seperti merah darah ya. Nah itu kemungkinan besar adalah masalah di ginjal. Kalau orang tradisional kita menyebutnya ginjal kotor. Kalau di dokter nggak ada istilah ginjal kotor, tapi ini istilah kita aja. Artinya ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Baik, bisa dijelaskan Ki tentang ginjal atau karakter dan fungsinya itu seperti apa? Oh baik ya, ginjal ya. Jadi ginjal ini di manusia itu sebenarnya ada dua. Besarnya kira-kira segenggam gini ya. Iya. Lebih kecil sedikit mungkin ya. Genggam kiri kanan gitu ya. Itu ginjal itu bekerja terus-menerus untuk menyaring darah dari kotoran, limbah dan racun. Oke. Jadi darah itu bisa ada kotoran, limbah dan racun, itu banyak penyebabnya nanti. Nah itu ginjal menyaring itu kemudian mengeluarkannya melalui air seni atau pipis. Oke. Jadi kalau pipisnya kemudian berwarna tadi merah, keruh, itu pasti banyak limbah atau racun ya. Racunnya. Dan kemudian juga ginjal ini berfungsi untuk mengatur tekanan darah, tensi. Benar. Bahkan memproduksi sel darah merah. Lalu tubuh manusia itu ada sifat asam dan basa. Iya. Sifat asam basa itu sifat kimia dalam tubuh. Kalau terlalu asam, kita mudah sakit. Sebaiknya basa. Biasanya basa itu diukur dengan pH atau apa gitu ya. Oke. Harusnya 7,5 atau berapa gitu. Nah, ginjal juga dia bisa membantu untuk memproduksi zat-zat lain yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Oke. Baik, kalau begitu apa saja Ki gejala atau gangguan dari ginjal itu sendiri? Ya. Jadi ginjal kan menyaring racun, limbah, kotoran dari darah ya. Dikeluarkan ke pipis. Iya. Itu kalau normal ginjalnya. Kalau ginjalnya bermasalah, Iya. apa gejalanya? Oke. Berarti kalau bermasalah, pipisnya pertama pasti makin keruh atau sampai warna Oke. darah. Warna kemerahan seperti darah. Itu yang paling nampak. Terus bengkak di kaki. Itu juga masalah ginjal. Bengkak di kaki, mudah lemas, mudah ngantukan gitu ya. Tadi yang penanya tadi kulitnya kok jadi kering gitu ya. Bersisik. Mual-mual gitu ya. Terus juga tentu aspek lainnya yang terkait ginjal itu daya tahan tubuhnya jadi lemah sekali. Karena terlalu banyak racun yang tidak bisa dikeluarkan. Oke. Kalau begitu, apa akibat dari paling berat kalau fungsi ginjal itu sendiri terganggu? Ya, paling berat kalau sampai fungsi ginjal terganggu, itu yang disebut gagal ginjal ya. Iya. Ginjal tidak bisa proses apapun juga, sehingga sampah racun numpuk, maka harus darahnya dicuci supaya bersih. Cuci darah itu mahal sekali dan sangat menyakitkan, sangat berat sekali. Itu yang paling berat. Yang sedang-sedang batu ginjal. Ya, ada batu ginjal. Itu sekarang udah kedokteran dengan cepat bisa di laser atau apa. Tradisional dengan ramuan juga cepat nanti bisa dihancurkan. Kalau untuk obat herbalnya sendiri untuk mengatasi masalah ginjal itu? Ya, untuk masalah ginjal, terutama untuk membersihkan tadi ya, untuk membersihkan ginjal supaya nggak kotor atau berfungsi dengan baik, ini dipakai apa yang ada di sekitar kita, terutama yang bagus nih, nanas. Nanas, Nanas, ya, ya? kandungannya nanas ini untuk membersihkan racun-racun, ini bagus ya. Nanas. Lalu umum, jahe, kunir, temulawak itu ya, itu tetap dipakai. Yang bisa Lalu jeruk nipis atau jeruk biasa, ini bisa dipakai juga ya. Iya. Ini. Lalu ada daun, ini namanya kumis kucing. Kumis kucing itu ini kelihatan dari, ini ada seperti kumis kucing putih, ini kumisnya iya, ini. iya. Ini kumis kucing ya. Bunganya ya. Daun kumis kucing, ini liar nih. Kumis kucing, ini cocok untuk membersihkan ginjal. Terus ini meniran. Ini juga tanaman liar ini, meniran ini banyak nih. Kecil-kecil seperti ini, meniran. Ini bisa dipakai. Nah, yang harus dihindari adalah yang banyak kalium, fosfor, garam, dan gulanya. Jadi kalau buah-buahan terlalu manis, jangan, nanti ginjalnya nggak bisa kerja dengan baik. Terlalu asin, itu juga nggak boleh. Ikan asin apa itu nggak boleh ya. Gitu. Selain itu mungkin ada dari kaitan makanan atau minuman Oh, ya, yang bisa betul. menyebabkan. Ya, penyebabnya sekarang perlu pertanyaannya, kenapa kok ginjal bisa bermasalah? Iya. Penyebabnya itu paling banyak memang dari asupan makanan minuman ya. Makanan minuman yang mengandung racun jelas. Makanan instan, gorengan itu Iya.
merusak macam-macam organ termasuk ginjal. Lalu makanan yang terlalu asin, ikan asin, terus menu apa yang sangat asin itu ya, terlalu banyak garam gitu ya, atau terlalu banyak gula, itu juga nanti ginjalnya tidak berfungsi normal. Terlalu banyak kandungan zat besi, itu juga ginjalnya nanti jadi berat. Jadi zat besi itu ada di beberapa sayuran dan buah-buahan ya, terutama juga nanti daging merah. Daging merah ini juga tidak bagus untuk ginjal. Seperti daging apa aja? Ya, daging-daging sapi, kambing itu ya, itu nggak bagus untuk ginjal. Boleh makan sedikit aja, tapi juga nanti harus diberi penawarnya. Misalkan makan sate itu harusnya bawang merahnya dimakan, tapi kebanyakan enggak. Ya, atau ada sayurannya apa itu harus dimakan, entah timunnya atau apa, tapi kebanyakan enggak dimakan. Padahal itu untuk menyeimbangkan. Itu ya. Baik, alkohol juga itu akan merusak ginjal. Itu ya. Nah, seperti itu. Itu tadi ya penjelasannya. Mungkin efek sampingnya dari itu, dari mulai mungkin kebiasaan yang sering terjadi. Ya, betul. Ini juga semua itu terkait kebiasaan. Ya, tadi kebiasaan ngopi, ngerokok, terus gorengan bersamaan itu merusak ginjal jelas. Itu tadi nggak baik. Itu kebiasaan buruk itu. Itu harus dihindarkan. Kalau tidak bisa menghindari itu, tolong ini penyeimbangnya, betul. Atau pembersihnya. Jadi misalkan, habis itu minum jus nanas, silahkan ngerokok, ngopi, gorengan, tapi habis itu minum jus nanas. Atau jus yang lain yang bisa membersihkan ginjal, gitu ya. Lalu ginjal ini punya jam kerja tertentu. Paling aktif itu sore sekitar jam 5 sampai jam 7. Nah, antara jam itu jangan makan makanan yang banyak garamnya, banyak gula, banyak zat besi, dan lain-lainnya, banyak racunnya tadi ya, makanan instan gitu ya. Daging-daging itu jangan jam segitu. Baik pemirsa, ternyata kesehatan ginjal atau organ itu sangat penting ya. Yang pastinya bagaimana masalah itu terjadi itu dari kebiasaan kita sendiri. Yang pastinya kita harus menjaga dan juga mengobatinya ya, sebelum mungkin masalahnya makin parah. Betul. Jadi kita harus mulai dengan perbaikan tadi pola makan. Pola makan itu menyangkut apa yang dimakan dan waktunya ya, waktunya sesuaikan. Jenis makanan dan waktunya sesuaikan. Yang tadi kalau ginjal jam 5-7 malam jangan makan yang daging-daging yang berat. Tapi kalau ikan yang halus, ikan tuna atau apa itu bagus. Ya. Terus buah-buahan yang segar bagus, tapi tidak terlalu manis ya. Terus jangan ikan asin itu. Nah, seperti itu. Kalau untuk pola dari mungkin jam tidur atau pola makan yang setiap harinya. Iya, betul. Tidur juga pengaruh ke ginjal. Pengaruh dari ginjal. Karena ginjal ini juga butuh istirahat, ya. Organ lain juga butuh momen untuk istirahat. Jam tidur yang bagus itu di jam berapa, Ki? Tidur yang normal itu kalau orang dewasa ya antara jam 10 malam sampai jam 6 pagi atau minimum 6 jam. 6 sampai 8 jam ya. Nah, kalau kurang karena terpaksa bekerja atau terpaksa begadang ya dibayar ya besoknya dengan istirahat di siang atau hari dengan gitu ya, Ki, bagusnya ya. Kalau mungkin dari kebiasaan tersebut yang paling parah itu bisa mengakibatkan apa aja, Ki? Mungkin dari mulai keluhan-keluhan yang dialami dari mulai ringan sampai yang paling beratnya. Ya, kalau yang paling ringan itu buang airnya jadi lebih sering. Lebih sering dan tersendat. Itu termasuk ringan, tapi ya makin lama makin berat juga. Iya, betul. Terus warnanya keruh sampai seperti darah. Nah, paling berat adalah sampai harus cuci darah. Iya. Karena ginjal sudah tidak bisa bekerja menyaring racun. Itu harus darahnya dicuci pakai alat. Baik pemirsa, itu tadi penjelasan mengenai akibat dan juga masalahnya dari organ ginjal ya. Tentunya kita harus menjaga dan juga merawatnya. Tentunya dari kebiasaan kita, mulai dari makan, jam tidur, dan juga selain itu kebiasaan kesehatan setiap harinya ya. Baik, untuk segmen ini kita sudah membahas dari mulai masalah, gejala, dan juga solusinya. Untuk segmen berikutnya, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan jeda sejenak. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Batara Obat Alami Nusantara.
Pada segmen ini kita akan membuat ramuan. Yang pastinya kita akan mempraktekkan cara membuat ramuannya. Ya, Pak. Ya, ramuan untuk membuat ginjal kita sehat atau membersihkan ginjal gitu ya. Iya, betul. Baik, Isti Aji bisa disebutkan untuk bahan dan stepnya. Ya, bahan-bahannya coba itu nanas, ya ditunjukkan nanas. Oke. Ini nanas dari kelut, bagus sekali ini ya. Nanas kelut luar biasa. Nanas, nanti takarannya kalau untuk 1 gelas paling seperlapannya itu ya, kira-kira seperlapannya. Untuk Kalau untuk bahan- 1 liter setengahnya itu. Untuk Setelah- bahan-bahan lainnya, Ya, nanas setelah itu ada seperti biasa. Ini apa? kunyit Kunyit ya. Kunyit Untuk sekitar takarannya? 2 jari, 2 jari Sekitar untuk 2 jari. untuk 1 kali minum ya. 1 kali. Ini 1 jari itu segini lah ya. Ini kan 1 jari. Iya. 2 jari untuk 1 kali minum. Begitu juga ini apa? Lengkuas. Lengkuas atau laos ya. Ini sama. Ini kalau ini 1 jari setengah lah kira-kira itu 2 jari cukup ya. Oke. 1,5 jari. Terus yang umum dipakai adalah ini Jahe. jahe juga kira-kira 2 jari lah. Nanti ini kira-kira 3 kali 4 kalinya ini ya. Oke. Setelah itu ada ini apa? Daun pandan. Daun pandan. 1 lembar itu dipotong-potong cukup. Lalu yang khusus untuk ginjal ini meniran. Ya, namanya meniran. Ini tanaman liar, meniran. Oke. Ini juga kira-kira sejumput gini, sejumput gini. Ini mungkin ditambah sedikit lagi untuk 1 kali minum, 1 gelas, 1 gelas ya. 1 gelas. Kalau untuk 1 liter ya kira-kira 5 kalinya ini. Oke. Ya. Lalu ada namanya kumis kucing. Oh, Kumis iya. kucing ini tapi kumisnya ini warnanya putih tadinya ya, ini udah mengkerut. Ini nanti biasanya ada warna putih kumisnya, ini kumis kucing. Jadi 1 Seperti tangkai, ini ya, Ki? ah itu kumisnya ini. Ini kumisnya ini, kumis kucing itu ya. Seperti ini. 1 tangkai ini nanti daunnya sama apa Bunganya. kayak bunganya ini bisa ya. Kalau tangkainya ikut nggak apa-apa, tangkainya pun nggak apa-apa, tapi nggak usah banyak-banyak ya. Itu ya, itu yang Selanjutnya. utama itu. Lalu ini apa? Serai. Serai, ya serai kira-kira segini lah. Kira-kira 1 ruas. ya 8 Jadi- cm atau berapa, ini dipotong-potong, nanti ini untuk 1 kali minum 1 gelas ya. Oke. Baik. Lalu, Kalau seandainya dari semua bahan ini mungkin ada salah satu yang tidak ada, oh itu ya, bagaimana? ini tadi kan bahannya ada sekitar lebih dari 7 macam. Iya, lebih Ternyata dari hanya 7 punya macam. 3 macam, nggak apa-apa. Punyanya cuma jahe, sama meniran, kemudian sama serai. Sudah itu lakukan. Oke. Itu akan membantu ginjal kita. Ya. Untuk stepnya nanti kita akan buat jus atau gimana? Ya. Ki, ini nanti? Jadi pemirsa sekalian, mari kita kembali ke alam secara sehat, alami dan enak ya. Jangan nanti kembali ke alam tapi kok rasanya nggak menyenangkan. Harus yang enak. Kita buat ramuan dalam bentuk jus atau smoothie atau apapun istilahnya ya. Oke. Coba dibuat Yang jus. memudahkan ya. Ya, Ki, ya. silahkan dipotongkan dulu nanasnya. Ini untuk 1 kali minum 1 gelas, kira-kira 1/8-nya gitu ya. 8 atau 1/6-nya cukup, tergantung besarnya nanas ya. Segini Nah, cukup ini ya? segini untuk 1 gelas cukup ya. Ya, segitu kira-kira lah. Dipotong dulu atau kalau udah empuk, nggak apa-apa, tapi dipotong dan buat. Oke, cukup ya. Oke, ya cukup gitu, bagus ya. Ini melawak. Terus bahan-bahan lain sudah dipotong, kita masukkan aja. Nah, tidak harus kecil-kecil karena nanti di blender dia akan hancur ya. Iya. Nah, ini bahan-bahan lain, ini kalau mau dipotong jadi 2 boleh. Ini jahenya udah dipotong kecil, ini juga kunirnya udah kecil-kecil, udah kecil-kecil. Ini sekalian kulitnya nggak apa-apa, kulit yang bersih ya. Kalau ininya hitam, kulitnya yang hitam dibuang. Tapi kalau mulus ini nggak apa-apa, ini bagus. Ini kemudian serai tadi udah dipotong-potong. Nah, oke, ditambah ini air kelapa. Ya, ini untuk membersihkan racun. Air kelapa ini ginjal tadi fungsinya adalah menyaring racun. Nah, kira-kira segelas lagi, tambah sedikit lagi. Lebih juga nggak apa tuh nanti. Nah, lagi, dikit lagi. Oke, cukup. Coba. Kalau untuk pemanisnya kita bisa Nanti pakai- pemanisnya paling enak tentu madu, tapi Madu. belakangan ya. Ini dini Oke. dulu, baru nanti setelah mau selesai baru dikasih pemanis. Oke. Ya. Kayaknya saklarnya bermasalah ya. Oh, iya.
kira-kira 1 menit lah. Intinya sampai hancur semua ya, Iya. bahan-bahannya sampai hancur semua. Nah, lalu kita tambahkan pemanisnya. Sekitar, kalau pakai madu kira-kira 2 sendok. 2 2 sendok makan ya, makan. untuk 1 gelas. Ya, coba sekarang tambahkan madu, nanti di blender lagi. Dikira-kira 2 sendok ya, itu tergantung jenis madunya juga ya. Tergantung kualitas madunya. Nanti kalau kurang manis tambah lagi, gitu aja. Tapi 2 sendok itu biasanya udah manis-manis. 1, ya lagi. Ya, bagus. Ini taruh sini aja. Nah, blender lagi. Kira-kira setengah menit. Nah, ini ramuan herbal kita. Entah namanya smoothie atau jus, saya nggak begitu paham, tapi inilah ramuan yang nanti cocok untuk generasi sekarang. Iya. Bisa diminum. Kalau mau ditambah es, silakan. Bisa dikonsumsi dalam bentuk dingin ya, Kip? Ya, bisa dalam bentuk dingin. Oke, cukup. Tekan disaring. Nah, untuk mengkonsumsinya disaring ya, karena ini banyak serbuk-serbuknya, banyak ampasnya. Saring di sini pelan-pelan, karena ini cukup kental, jadi airnya sedikit. Oke. Nah. Oke, coba saya cicipin ya. Ini pakai ini, saya cicipin. Nah, ini semua unsurnya terasa sekali. Memang ada pahitnya, mungkin dari kumis kucingnya, Iya. madunya terasa. Nah, ini kalau kurang enak, tinggal tambah madu. Oh, Nah, seperti itu ya, nanti pemirsa, wah ini kok terlalu pahit. Misalkan, ya tambahin madu aja, tambahin airnya. Misalkan ditambahin air kelapanya lagi. Itu bisa. Jadi nanti soal takaran itu bisa fleksibel. Nanti yang penting sehat, alami, dan enak. Kemudian bisa dijadikan konsumsi secara rutin gitu ya. Nah, yang berikut ini untuk yang orang-orang udah sepuh, berumur di atas 50 atau kondisinya lagi dingin, itu pakai wedang. Wedang itu minuman hangat atau panas. Ini prosesnya seperti kalau di warung angkringan, digeprek atau dirajang-rajang saja, terus dimasukkan ke gelas, lalu ditambah dengan air panas. Ya. Jadi seperti ini tinggal dirajang, gitu ya. Kalau mau cepet dipukul, digeprek itu ya, itu bisa. Tapi dirajang lebih bagus karena dia bisa kecil, dan nanti kalau ada yang minat dimakan nggak apa-apa. Oh, oke. Jahe itu dimakan sehat. Iya. Ya, ini saya kasih contoh sedikit aja. Ini yang Untuk lain juga takarannya kita sama masukkan. ya, Ki? Ya, Untuk takarannya sama ya? ya serupa, kira-kira serupa. Nanti yang kita cari itu lebih ke enaknya. Kalau khasiatnya serupa. Oh, oke. Enaknya itu supaya apa? Supaya kita mau mengkonsumsi gitu. Iya. Jadi kalau nanti udah enak, karena bahannya kan sama. Ini kita masukkan. Nanas. Seperti ini juga kita rajang kecil-kecil. Buah Ini nanasnya. jahenya. Nah, seperti ini. Sedikit lagi, ini jahenya. Oke, semua udah masuk. Ini apa ini tadi? Kumis kucing ya? Kucing ya. Kalau yang kecil-kecil meniran ya. Kita masukkan. Lalu di bahasa Jawa, kalau Jogja dicong ya. Diseduh aja gini. Ini tambah madu lagi sama dengan madu. Misalkan ini supaya enak, madu 2 sendok normalnya, tetapi nanti kalau dicicipin kok kurang manis, tambah lagi gitu ya. Nah, inilah pengobatan tradisional itu berdasar empiris, tidak pakai timbangan-timbangan gitu ya. Oh iya, betul. Nah, coba gantian cicipin Oke, boleh. seperti apa, rasakah nanti jahenya dan lain-lainnya gitu. Terasa semua. Terasa semua. Ada yang pahit, Iya, mungkin ya, dari kumis kucingnya sama kucingnya, mineralnya, ya. tapi pahitnya kan tidak terlalu pahit. Iya, netral. Madunya Madunya terasa. terasa. Oke, ya.
Sekali lagi pemirsa, caranya adalah dua macam ya, dibuat jus dan Jus. buat wedang. Wedang itu adalah minuman hangat. Caranya bahan-bahan dipotong kecil-kecil atau digeprek, Oke. kasih air hangat, kasih madu atau gula batu atau gula aren atau air tebu misalkan. Oke. Lalu cicipin, kalau wah kurang manis tambah aja sesuai selera. Yang penting bahannya sehat, alami dan enak, gitu ya. Kalau Terima untuk kasih. penyimpanan jusnya sendiri itu Nah, lebih baik misalkan ternyata bikinnya banyak, ya udah nanti simpan di botol seperti ini, nanti masuk kulkas. botol Udah. kaca gitu ya, Ya. atau food grade. Betul, khusus. food grade, ya, betul. Nah, jadi kalau di kita ini supaya awet, ini kita beri probiotik khusus. Probiotik itu bakteri baik khusus. Dan ini bakteri ini berbeda dengan kalau di tape atau di tempe. Kalau tape tadi untuk usus bagus, tapi untuk ginjal nggak bagus. Oh. Tapi kalau bakteri kita ada yang khusus untuk ginjal. Itu bedanya gitu. Kalau bangsanya tape, yogurt itu untuk lambung dan usus ya. Yang beredar banyak itu untuk lambung usus. Tapi untuk ginjal harus khusus. Kalau ada yang perlu nanti bisa pesan ke kami bakterinya atau ramuannya silakan. Oke. Kalau untuk mengonsumsinya sendiri itu baiknya berapa kali dalam sehari? Ya, jadi kalau untuk penyembuhan, misalkan tadi, 3 penanya tadi ya, itu Iya, perlu penyembuhan 3 kali sehari sebelum makan. 3 kali sehari sebelum Kalau mau makan. tambah 4 kali sebelum tidur nggak apa-apa, tapi minimum 3 kali sehari sebelum makan. Ya. Kalau untuk mengonsumsi obat dokter lain Oh ya, biasanya gitu. Saya juga mengkonsumsi obat dokter. Baik, obat dokter biasanya dikonsumsi setelah makan. setelah makan Nah, jeda waktunya setengah jam kira-kira. setengah jam. Jadi minum ini sebelum dulu, ramuan. kemudian makan, 20 menit, 30 menit kemudian baru makan obat dokter. Oke. Itu aman. Dan akan saling mendukung. Oke, baik. Ya, begitu. Dari ramuan tersebut mungkin ada tambahan lain? Ya, jadi nanti sekali lagi pemirsa, bahannya itu sebenarnya di alam ini banyak sekali. Ini yang kita sebutkan adalah yang dekat-dekat di Iya. kita ya. Nanti kalau ada Yang yang mau mirip. khusus-khusus pasti banyak. Tetapi sekali lagi, yang penting itu dibuat dan segera diminum. Diminum. Ya, jangan Betul. sampai wah saya nunggu ini nunggu itu nggak Iya. buat-buat. Wah saya nggak bisa ini nggak bisa itu. Padahal bikin wedang kan tiap hari pasti bikin teh, bikin Iya. kopi ya pasti harusnya bisa. Itu ya. Bikin jus juga mestinya di rumah itu ada. Jadi sekali lagi bahan apapun juga nanti itu bisa dipelajari sekarang. Tanya ke Google Oh, iya, manfaatnya. betul. Misalkan pisang untuk apa? Manfaatnya sirsak untuk apa? Itu bisa. Mana yang cocok dicoba, Iya. harus dicoba. Pengobatan tradisional Nusantara itu adalah berdasar pengalaman Pengalaman. empiris. Pastinya memudahkan ya, Ki. Kalau dicari pun mungkin di Ya, sekitar kita Di sekitar pasti kita ada, ada. di sawah-sawah, di kebun ada semua. Baik. Itu tadi pemirsa dari rangkaian dan juga step-stepnya cara membuat ramuan dan juga manfaatnya pastinya ya Ki. Bisa untuk ginjal dan juga selainnya itu ya. Jika mungkin pemirsa berkenan untuk beli produk kami bisa hubungi dan juga mungkin ada yang mau mempertanyakan ya. Bisa memberi pertanyaan untuk kami Ya, juga. nomornya ada ya, 0821 7000 7000 6478. Kami tidak menjual untuk umum, tapi menerima pesanan ya. Oke. Jadi nanti sebutkan nama, umur, alamat, masalahnya apa. Baru kami racikkan khusus. Jadi masing-masing orang itu racikannya akan ada beda-bedanya. Dan Oke. pastinya untuk pemirsa nanti yang berkenan untuk memberikan pertanyaan, kita akan kasih door prize ramuan kita ya, Ya, Ki. yang punya khususnya. pertanyaan, yang punya saran, nanti kita beri door prize ya, Oke. ramuan khusus dari Jampisai. Nomornya 0821 7000 6478. Oke. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah rangkaian atau step-stepnya cara membuat ramuan ya Ki untuk tentunya permasalahan ginjal. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dari Batara Obat Alami Nusantara. Tadi kami sudah membahas tentang permasalahan ginjal dan juga kita sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat ramuannya ya Ki. Baik. Mungkin dari permasalahan ginjal sendiri itu apakah menyebabkan ini Ki dari emosi, Oh ya, energi? ya, betul. Masalah ginjal itu memang sangat terkait dengan pikiran, emosi dan energi kita ya. Oke. Saling terkait.
Jadi gini, kalau pikiran kita ruwet, nanti ginjal juga bekerja tidak baik. Emosi kita mudah marah, ginjal bekerja nggak baik. Energi kita sangat lemah, ginjal juga nggak bekerja dengan baik. Jadi pikiran, emosi, dan energi itu juga harus dibetulkan atau harus dirawat gitu ya. Oke, baik. Energi itu kan tidak terlihat ya, Ki. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa energi kita itu mungkin ada permasalahan? Ya, betul. Energi itu nggak terlihat. Nah, kalau dalam diri manusia tuh nanti bisa misalkan diraba begini, oh terasa hangat atau terasa dingin. Hangat atau dingin itu ya, itu energi. Atau lihat dari raut muka. Raut mukanya kelihatan bersinar, itu energinya bagus. Kalau kelihatan suram, pucat, nah itu energinya nggak bagus. Antara lain seperti itu. Cara untuk mungkin dari energi tersebut, cara kita untuk menetralisir itu gimana? Ya, energi itu ada yang negatif ya, atau kotor karena pikiran dan emosi kita tadi ya. Nah, itu harus kita bersihkan. Jadi cara pertama, itu dengan pernafasan yang paling gampang. Kita pakai cara pertama dulu. Jadi energi kotor kita ini pertama di pikiran itu di kepala. Jadi coba pemirsa sekalian, mari kita belajar membersihkan energi negatif akibat pikiran-pikiran kita yang kurang tepat. Termasuk keyakinan. Keyakinan itu bukan soal agama ya, tapi misalkan, oh saya hanya bisa bahagia kalau punya uang banyak. Nah, itu keyakinan. Nah, itu kita nggak punya uang, dia menderita. Iya, betul. Tapi kalau plus, hati senang kalau tidak punya uang. Nah, itu bagus ya, seperti itu ya. Sifat dari pemikiran Nah, itu sendiri. keyakinan. Ya? Nah, itu kita bersihkan yang di kepala dulu. Tarik nafas dari hidung, tahan di kepala. Lalu semua pikiran negatif, prasangka buruk, baik dari orang, kita ke orang, dan lain-lain, kita hembuskan. Keluar, keluar, keluar. Hembuskan nafas melalui mulut. Melalui mulut kita kirim ke sungai. Karena ini dekat sungai. Biar larut di sungai. Biar tidak kemana-mana. Tarik nafas, cahaya terang masuk ke kepala. Semua prasangka buruk, pikiran jelek, keyakinan yang tidak tepat, kita keluarkan, hembuskan nafas melalui mulut. Bersih, 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 bersih. Tarik nafas lagi, cahaya terang masuk. Memenuhi kepala, tahan di kepala. Pikiran buruk, prasangka buruk, keyakinan yang tidak tepat, kita keluarkan. Hembuskan melalui mulut. Nah, kita ulang seperti itu sampai kepala terasa enteng ya. Nah, berikut di dada. Kalau marah itu di mana toh yang berdetak? Gini kan, degup jantung langsung ya. Emosi di dada. Energi negatifnya di dada. Sekarang emosi negatif apakah kemarahan, ketakutan, kebencian, kekhawatiran dan lain-lain ya. Di dada ini kita keluarkan. Tarik nafas, cahaya terang masuk. Tahan di dada. Semua kemarahan, kebencian, ketakutan dan lain-lain keluar. Hembuskan melalui mulut. Menuju sungai, biar larut di sungai. Tarik nafas, cahaya terang masuk. Tahan sebentar, di dada semua kebencian, kemarahan, energi negatif dari emosi negatif keluar. Hembuskan nafas melalui mulut. Tarik nafas lagi, cahaya terang masuk. Semua emosi negatif kita keluarkan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas, cahaya terang masuk. Lepaskan semua energi negatif dari emosi-emosi yang tidak betul. Semoga perasaan kita menjadi lebih tenteram. Nah, sekarang perut. Perut ini akibat dari kita punya nafsu. Pengen makan yang enak, pengen ini, pengen itu. Obsesi, ambisi, itu di perut. Energi negatifnya tersimpan di perut. Tarik nafas, masukkan ke perut, cahaya terang. Semua nafsu, ambisi, obsesi, harapan berlebihan kita keluarkan. Lepas melalui mulut. Tarik nafas, cahaya terang masuk. Sampai ke perut. Perut menjadi terang, lalu membawa keluar obsesi, ambisi, nafsu-nafsu kita keluar melalui mulut. Menuju sungai, biar larut di sungai. Tarik nafas lagi, cahaya terang masuk. Semua ambisi, obsesi, harapan berlebihan, nafsu-nafsu kita keluar melalui mulut.
menuju sungai, larut ke sungai. Oke. Diri kita makin bersih, santai, rileks. Sekarang ini sepertilah cara membersihkan. Metode pertama, nanti metode berikutnya di episode berikut. Nah ini sudah bersih. Habis itu kita bisa menyerap energi dari semesta lebih bagus. Ya, supaya kita lebih sehat, lebih cepat sembuh kalau sakit. Tahu caranya untuk mengaktifkan menyerap energi semesta? Bisa dipraktekkan Ya. mungkin, Kak? Nah setelah kita bersih diri ya, kita sekarang siap menyerap energi semesta. Kita aktifkan, jadi telapak tangan kita ini memancarkan energi. Nah kita gosokkan, sambil dalam hati energi mengalir melalui telapak tanganku. Lalu jari-jari menggosok ini telapak kiri kanan ya. Dari ujung jari mengalir energi mengalir. Oke, sudah. Kita cek seperti ada magnet atau hangat gitu ya. Rasa itu energi mengalir. Sekarang ke bawah perut kita naikkan begini. Seluruh jalur energi, pintu energi aktif terbuka. Yang di bawah perut aktif terbuka. Jalur energi, pintu energi aktif terbuka. Oke, kira-kira 9 kali. Setelah itu ke arah belakang pinggang, dari pinggang bawah ke atas. Seluruh jalur energi dari ujung tulang ekor sampai ke arah pinggang atas aktif terbuka. Jalur energi dan pintu energi di pinggang terbuka, aktif. Kira-kira 9 kali. Oke, kembali ke depan. Sekarang dari ulu hati sampai ke leher. Sama. Jalur energi, pintu energi di dada sampai ke leher aktif terbuka. Jalur energi dan pintu energi aktif terbuka. Kira-kira 9 kali. Lalu sekarang tengkuk ke atas sampai ke pangkal kepala. Sama. Jalur energi di leher, pintu energi di leher terbuka aktif. Digosok ke atas. 9 kali. Setelah itu di alis atau dahi. Dari tengah ke samping. Seluruh jalur energi, pintu energi di sekitar dahi, alis terbuka aktif. Ini mempengaruhi otak kita ya. Di sini otak kita dipengaruhi, mata kita juga dipengaruhi. Lalu di ubun-ubun, terakhir ini pintu utama ubun-ubun. Telapak tangan kiri begini, telapak tangan kanan diputar searah jarum jam 9 kali. Jalur energi, pintu energi di pucuk kepala terbuka aktif. 9 kali. Jalur energi dan pintu energi di pucuk kepala terbuka aktif. Jalur energi, pintu energi di pucuk kepala terbuka aktif. Oke, cukup. Sekarang pejamkan mata, perhatikan pucuk kepala atau kepala. Rasakan ada denyutan atau hangat atau gatal. Itu berarti jalur energi, pintu energi terbuka, energi semesta mulai mengalir. Saya akan bantu untuk semua pemirsa, siapapun yang mengikuti program ini, dimanapun, kapanpun juga, semua jalur energinya dan pintu energinya terbuka aktif. Energi semesta dengan mudah masuk ke dalam, memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang sakit segera dibantu penyembuhan oleh energi semesta. Energi semesta ini adalah energi dari Tuhan sendiri. Ini adalah anugerah Tuhan, rahmat Tuhan. Perhatikan pucuk kepala atau pusat kepala. Energi mengalir. Mungkin ada yang merasa dari telapak tangannya mengalir deras dari pinggang atau seluruh badan menjadi hangat. Terutama di pucuk kepala, berdenyut ataupun hangat dan sebagainya. Energi semesta sedang mengalir. Apa yang kita butuhkan, semesta tahu. Dia akan mengirim energi yang kita butuhkan. Dan energi negatif yang ada akan diambil oleh semesta, dibawa keluar ke langit, ke bumi, untuk diproses oleh semesta. Lalu kirimkan energi ini ke bagian tubuh yang terasa sakit atau tidak nyaman atau nyeri. Kita fokus ke ginjal, berarti di sekitar perut, kiri kanan, ke atas, di dalam. Energi mengalir ke ginjal, kiri kanan,
membuat ginjal bekerja makin baik, membuat ginjal makin bersih, yang terasa sakit makin sembuh. Yang tadi mengalami nyeri di pinggang, sembuh, pinggangnya menjadi sembuh. Yang mengalami mual segala macam, sembuh. Bilang dalam hati, sembuh. Pusatkan perhatian di titik sakit. Di mana pikiran berada, energi mengalir. Energi bekerja sesuai perintah yang memiliki. Energi kita akan bekerja sesuai perintah kita. Sembuh. Semua organ kita kirim energi. Semua organ di dalam tubuh kita dan kelenjar-kelenjar yang ada bekerja makin baik. Sehingga mendukung kinerja ginjal. Seluruh organ bekerja makin baik. Dan terasa tubuh makin ringan, pikiran makin tenang, jiwa makin tenteram. Nyeri-nyeri makin hilang. Kita pasrahkan semua ke Sang Pemberi hidup. Semua berasal darimu, semua ini milikmu, aku serahkan padamu. Kita syukuri, terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang telah mendukungku. Dengan ini aku makin sehat, makin sejahtera. Cukup, kita akhiri latihan ini. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung. Kita minta tubuh aktif kembali, gosokkan telapak tangan, usap ke wajah, seluruh tubuh 3 kali. Terima kasih. Bagaimana Mbak Bulan sensasinya? Sangat terasa hangat ya Pak. Hangat ya. karena tadi sudah dibersihkan lebih dahulu, Iya, kemudian betul. kita aktifkan. Itu sensasinya lebih terasa sekali. Terasa hangat sekali ya pemirsa. Semoga merasakan sensasi yang sama ya pastinya. Baik, berikut adalah penjelasan mengenai Batara, obat alami Nusantara, kesehatan holistik dan juga obat herbal. Dan juga kami sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat ramuan tadi ya, beserta cara mengonsumsinya dan juga pastinya Tentang energi membersihkan yang pikiran, yang perasaan sudah kita sampai nafsu-nafsu dan obsesi. praktekkan, Semua ya. energi negatif kita bersihkan. Lalu kita mengaktifkan, menyerap energi semesta. baik. Bukan saya yang mengaktifkan, tapi ini semesta itu Tuhan sendiri sebenarnya. Oke. Ini semua anugerah Tuhan. Baik. Semoga pemirsa semuanya juga merasakan yang sama ya, dan juga diberikan kesehatan dan juga tetap diberikan aktivitas yang lancar untuk kesehariannya ya. Baik pemirsa, ikuti terus program Batara, obat alami Nusantara. Saya Wulan dan Kistia Aji bersama tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih agar tetap semangat ya untuk menjalankan. Hidup sehat ya. Kita akan yel-yel. Yuk. Yuk. Hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia sejahtera.